Kami dari kelompok B1 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bomanika, NIM 027. Tugas saya di bagian elektronika. Mengenalkan, nama saya Gregorius Nubi, NIM 020. Saya di bagian elektronika. Saya Athanasius Bagus Laksono, NIM 028. Saya di bagian mekanik. Nama saya Erdi Wahyu Wajarbowo, NIM 037. Tugas saya di bagian mekanik. Perkenalkan, nama saya Valentinus juga, NIM 022. Di sini saya bertugas di bagian pemrograman. Saya Gregorius Bagas, NIM 033, bekerja di bagian pemrograman. Baik, saya Bomanika, NIM 027 akan menjelaskan tentang pengertian diagram sekuensial. Diagram sekuensial sendiri adalah diagram interaksi yang memperlihatkan event-event yang berurutan yang tersusun berdasarkan urutan waktu. Membaca diagram sekuensial akan menggambarkan aliran-aliran pada suatu use case. Dapat membaca diagram ini dengan melihat pada objek-objek dan pesan-pesan atau message. Baik, saya RB Wahyu Wajarbowo, NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kendali PID. Dan PID sendiri itu berkepanjangan Proportional Integral Derivative Controller, yang merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Pengontrol PID adalah pengontrol konvensional yang baik dipakai dalam dunia industri. Pengontrol PID akan memberikan aksi kepada kontrol berdasarkan besar error yang diperoleh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang telah kami buat. Telah ditampilkan di layar. Yang pertama itu ada tombol start. Jika tombol start ditekan dan sensor diffuse belum mendeteksi benda, maka akan looping atau tidak akan terjadi pergerakan. Dan jika sensor diffuse sudah mendeteksi benda, maka akan mengaktifkan motor dengan gerakan JW. Lalu PWM akan aktif, dan jika PWM belum mencapai set point, maka PID akan mengkoreksinya untuk membantu PWM mencapai set point. Jika sudah mencapai set point, maka motor akan terus berjalan mencapai sensor turbin. Nah, jika sensor turbin belum mendeteksi benda atau benda belum mencapai sensor turbin, maka tidak akan terjadi apa-apa dan motor akan tetap berjalan JW. Dan jika benda kerja sudah mencapai sensor turbin, maka counter akan bertambah 1. Nah, saat counter bertambah 1 akan disertai juga dengan memutar arah motor DC menjadi CCW. Jadi setelah benda kerja mencapai sensor turbin dan counter bertambah 1, maka motor akan membalik arah putarannya ke arah CCW atau counter clockwise. Lalu PWM akan dikoreksi lagi dengan PID, sudah mencapai set point atau belum. Jika sudah, maka motor akan tetap berjalan sesuai set point yang telah kita tentukan. Lalu jika sensor diffuse belum mendeteksi benda, maka motor akan tetap
berjalan dengan arah CCW. Dan jika benda kerja telah mencapai sensor diffuse atau sensor diffuse telah mendeteksi benda, maka motor akan berhenti dan program selesai. Ya, saya akan melihatkan cara kerja konveyor di kelompok kami. Ini ada tombol start dan tombol stop. Jika tombol start ditekan dan sini tidak ada benda di sensor 1, maka konveyor tidak akan aktif atau tidak akan jalan. Tapi jika benda ditaruh di sensor 1 dan ditekan start, maka konveyor akan berjalan menuju ke sensor 2. Jika sudah sampai sensor 2, maka konveyor akan berbalik arah, dan jika sampai sensor 1 lagi, kemudian konveyor akan berhenti dan konter akan menghitung 1. Ini jika saya start lagi, akan menuju ke sensor 2 dan berputar arah. Jika sampai sensor 1, maka akan berhenti dan kontur menghitung menjadi 2. Dan jika saya start lagi dan sampai sensor 2, aku putar arah, kemudian ini saya stop. Jika ingin memulainya lagi, maka benda harus ditaruh di sensor 1 lagi, dan ini konturnya menjadi 0. Dan jika saya hidupkan lagi, akan menghitung dari 1. Jika sudah sampai sensor 1, akan berhenti, dan di sini konturnya akan menghitung dari 1 lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik PID yang dari sistem yang telah kami buat dengan nilai P 2,5, I1 dan D 0,5. Lalu tombol S1 ditekan dan sensor mendeteksi, maka grafik akan bergerak naik menuju set point. Meskipun terdapat overshooting, tapi sangat kecil sekali, dan settling time-nya pun juga terhitung cepat. Setelah mencapai PWM, grafik akan naik turun dikarenakan terdapat hambatan dari mekanik yang kami buat. Kan tetapi tidak terlalu bermasalah. Lalu jika set point kita naikkan menuju 240 lebih, maka di sini grafik juga akan langsung meningkat, dimana settling time-nya juga sangat terhitung sangat cepat, dan grafik menjadi lurus kembali sesuai dengan PWM yang sesuai dengan set point dari PWM yang kita inginkan. Seperti itu. Baik, saya akan menerangkan jika konveyor terdapat beban atau dikasih tekanan. Bisa dilihat di layar. Jika konveyor tidak dikasih beban atau tekanan, maka PID akan mencapai jet point dan akan konstan dengan jet point-nya tersebut. Jika terdapat tekanan, maka dia akan berusaha untuk mencapai jet point tertentu yang sudah kita tentukan. Dia akan terus seperti itu sampai stabil. Jika beban saya lepas,
maka bisa dilihat Z point akan tetap konstan di angka tertentu yang sudah kita setting.